Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rasyadana dengan NIM 10324066 kelas HTNB. Di sini saya akan memaparkan materi jarimah hudud, qiyas diyat, dan reformasi positifikasi hukum Islam di Indonesia. Baik, yang pertama adalah jarimah hudud. Jarimah adalah kejahatan berat yang hukumannya telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan hukuman ini disebut dengan hudud, yang artinya adalah batasan dan tidak dapat diubah oleh manusia. Dasar hukumnya adalah Al-Quran, Sunnah atau hadis, dan ijma'. Jarimah hudud, macam-macam jarimah hudud dan hukumannya. Yang pertama adalah zina. Zina artinya berhubungan badan atau hubungan seksualitas antara lelaki dan perempuan tanpa adanya ikatan pernikahan. Zina dibagi menjadi dua. Yang pertama zina ghair muhsan, yang hukumannya adalah 100 kali cambukan serta diasingkan selama 1 tahun. Yang kedua adalah zina muhsan, yang hukumannya adalah dirajam hingga meninggal atau dilempari batu hingga meninggal. Baik, yang kedua adalah qadzaf, artinya orang yang menuduh zina tanpa adanya bukti diberikan hukuman 80 kali cambukan. Yang ketiga adalah sarikoh. Sarikoh artinya adalah mencuri, diberikan hukuman tangannya dipotong. Baik, yang keempat adalah hiroba. Hiroba adalah merampok dengan kekerasan. Dalam kasus ini hukumannya bisa sampai hukuman mati. Baik, yang selanjutnya adalah riddah. Riddah artinya berpaling dari Islam atau murtad. Ini hukumannya cukup kontroversial. Ada yang berpendapat bahwa hukuman untuk kasus ini adalah hukuman mati. Yang terakhir adalah buhol, artinya memberontak pada pemimpin yang sah, yang artinya adalah hukumannya adalah hukuman mati. Manfaat dan tujuan jarimah hudud yaitu memberikan efek jerat bagi para pelaku dan agar tidak ada lagi orang yang melakukan kejahatan tersebut, serta melindungi agama, nyawa, harta, dan keamanan bersama, serta memberikan keadilan bagi seluruh umat beragama, bagi seluruh umat Islam. Baik, materi selanjutnya adalah qisas dan diyat. Qisas artinya balasan yang setimpal, misalnya membunuh dibalas dibunuh. Ini berlaku untuk kasus pembunuhan dan penganiayaan yang mengakibatkan luka pada tubuh. Dengan dasar hukum Quran Surat Al-Baqarah ayat 178 yang artinya nyawa dibalas dengan nyawa, mata dibalas dengan mata, gigi dibalas dengan gigi. Yang selanjutnya adalah diyat. Diyat adalah denda pengganti qisas yang diberikan kepada korban atau anggota keluarga korban. Diyat dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah diyat berat atau diyat mughaladah. Dalam kasus pembunuhan disengaja diberikan diyat berupa 100 ekor unta dengan usia dan ketentuan tertentu. Yang kedua adalah diyat ringan atau diyat mukhafafah, yang diberikan diyatnya adalah 100 ekor unta biasa dan dapat dicicil selama 3 tahun. Yang terakhir adalah diyat anggota tubuh, 100 ekor unta untuk kerusakan anggota tubuh yang berpasang-pasangan seperti mata, telinga, tangan, dan kaki. 50 ekor unta untuk satu anggota tubuh yang terpotong, dan 33 ekor unta untuk luka di bagian kepala dan perut. Baik, materi selanjutnya adalah reformasi dan positifikasi hukum Islam di Indonesia. Hukum Islam adalah salah satu hukum yang berlaku di Indonesia. Hukum Islam memiliki landasan konstitusi yang sah. Yang tujuannya adalah menyesuaikan hukum Islam dengan masyarakat modern melalui reformasi dan kodifikasi hukum Islam. Selanjutnya adalah kompilasi hukum Islam atau disingkat KHI. Kodifikasi hukum Islam yang berlaku bagi umat Islam di Indonesia yang didasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang menjamin bahwa kehidupan umat beragama sesuai dengan asas ketuhanan yang Maha Esa,
Baik, yang selanjutnya adalah reformasi hukum Islam dalam bidang perkawinan. Bertujuan untuk menaikkan status sosial wanita dan keadilan dalam rumah tangga, serta menyesuaikan hukum Islam dengan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat. Contoh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan. Selanjutnya adalah wakaf. Dalam pasal 215 ayat 1 KHI, wakaf adalah pemberian harta pribadi untuk kepentingan umat beribadah dan kepentingan umum. Wakaf dapat dilakukan oleh individu, kelompok, ataupun badan hukum. Selanjutnya adalah hukum kewarisan atau faraid. Faraid adalah sistem pembagian waris dalam Islam. Dalam pasal 171 KHI mengatur bahwa siapa saja yang berhak atas harta atau tirka tersebut sebagai ahli waris dan seberapa besar bagiannya. Baik, yang terakhir adalah zakat. Zakat berasal dari kata zaka yang artinya suci, tumbuh, dan berkah. Zakat dapat diartikan sebagai mensucikan harta dan memberikan keberkahan dan pertumbuhan ekonomi secara spiritual dan sosial. Baik, sekian pemaparan materi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.